terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bekal dan petunjuk dalam kehidupan. Sebab itu marilah kita datang kepadanya di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah, sebab hari ini Engkau memberikan kehidupan bagi kami. Maka hidup sebagai anugerah Tuhan akan kami lakukan dengan bersandar kepada firman-Mu, sehingga kami akan senantiasa merasakan damai sejahtera dalam kehidupan yang kami jalani. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan di saat ini hendak saya dasari dengan pembacaan Injil Yesus Kristus yang ditulis oleh Yohanes dalam pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-27. Firman-Nya demikian: bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semua, dan berbahagialah saudara yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara yang terkasih, ada ungkapan yang mengatakan bahwa ora obah, ora mamah. Ungkapan ini hendak mengatakan bahwa jika seseorang itu tidak berusaha, maka dia tidak akan makan. Dan usaha ini tentunya adalah bekerja. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Salomo dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6 yang berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan menjadi bijak. Salomo menghendaki bahwa orang-orang itu tidak menjadi pemalas, namun menjadi orang yang produktif, yang berupaya dan berusaha dalam semangat hidupnya atas apapun situasi yang sedang dihadapinya. Namun dalam bekerja, saudara, banyak sekali motivasi. Kerja itu adalah melakukan kegiatan sesuatu yang mendatangkan hasil. Itu kerja. Dan di dalam kerja tentunya seringkali dikaitkan dengan mencukupi kebutuhan hidup. Sehingga dengan bekerja dengan maksud agar kehidupanku tercukupi akan segala kebutuhan yang aku perlukan. Dan ternyata tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Seseorang bekerja itu dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Maka dengan kata lain bahwa bekerja ini memiliki orientasi pada materi dan hasilnya. Dan tentu hal itu tidak salah. Sebab itulah yang sering dilakukan oleh seseorang di dalam bekerja. Orang akan mencari pekerjaan itu pasti memilih mungkin pekerjaannya tidak sulit namun hasilnya besar, sehingga mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Nah, saudara yang terkasih,
Jika bekerja hanya untuk berorientasi pada hasil dan materi, ternyata hal ini juga memiliki pengertian yang kurang tepat. Sebab dalam bacaan yang kita perhatikan tadi, orang-orang juga memiliki motivasi yang salah dalam mengikut Tuhan Yesus. Sebab mengapa? Mereka mengikut Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus itu pergi, dengan maksud supaya dia tidak susah-susah bekerja, dia sudah tidak repot-repot bekerja. Karena mengapa? Tuhan Yesus pasti memberikan makanan, bahkan melimpahkan berkat anugerah bagi mereka yang mengikutinya. Coba, enak toh? Tidak usah repot-repot bekerja, kebutuhannya tercukupi. Sebab baru saja Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan orang-orang pada saat itu menyaksikannya sendiri atas semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam belas kasih-Nya. Namun Nats dalam ayatnya yang ke-27 tadi mengatakan, bekerjalah. Yesus juga menghendaki agar semua pengikutnya itu memiliki semangat untuk bekerja, tidak malas-malasan, namun berupaya dan berusaha. Namun semangat dalam bekerja jangan menghilangkan relasi dengan Allah. Sebab apa? Bisa terjadi orang dalam bekerja itu memiliki prinsip waktu adalah uang, sehingga segala waktu yang dimilikinya untuk mendapatkan materi dan hasil dari usaha yang dilakukan, dia lupa dalam waktu hidup yang berjalan itu untuk berdoa. Dia lupa dalam waktu yang dijalaninya itu untuk bersekutu dengan Tuhan. Sebab segala waktu yang dimilikinya adalah untuk menghasilkan uang. Ini adalah hal yang salah. Begitu pula orang mengatakan kesempatan itu tidak akan datang untuk kedua kalinya, maka dia akan kerja, dan kerja. Memang baik orang itu memiliki semangat bekerja yang luar biasa. Namun dalam hal ini jangan sampai relasi dengan sesamanya itu menjadi rusak. Orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hasil dalam pekerjaannya, bisa terjadi. Orang kehilangan relasi dengan keluarga atau orang-orang yang dicintainya karena mengejar prestasi atas hasil pekerjaannya, atau bahkan deadline yang harus dikerjakannya. Nah, jika relasi dengan Tuhan dan sesamanya itu tidak baik, itulah yang menyebabkan semangat kerja di dalam motivasinya itu juga tidak baik. Sehingga Tuhan Yesus tadi mengatakan, bekerjalah bukan hanya untuk mendapatkan harta di bumi, tetapi juga untuk mendapatkan harta di surga. Orang tua sering mengatakan bahwa nyawa iku kaduhan, bondo iku titipan, pangkat iku sampiran.
Dengan kata lain, bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Dan sungguh baik walaupun hanya sementara kita dapat berupaya dan berusaha. Sebab kehidupan ini adalah milik Tuhan dalam kuasa-Nya. Nah, jika nyowo iku gur gaduhan, bondo iku gur titipan, pangkat iku gur sampiran, maka janganlah hanya mengejar kepentingan duniawi atas hasil yang didapatkan dalam bekerja, namun berupayalah juga untuk mendapatkan harta surgawi. Lalu bagaimana caranya untuk kita dapat bekerja, mendapatkan hasil untuk harta surgawi dan harta duniawi? Ingatlah bahwa harta surgawi telah disediakan oleh Allah dalam anugerah-Nya atas diri Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi saudara. Demikian pula Allah juga memberkati segala upaya yang dilakukan di dalam kehidupan yang bersumber kepada Tuhan. Sebab itu Yesus tadi mengatakan, bagaimana caranya? Percayalah kepada. Hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendapatkan harta surga. Dan dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan berupaya dan berusaha di dalam bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan relasi antara Tuhan dan sesama. Sebab itu, saudaraku yang terkasih, dalam situasi pandemi yang masih berjalan ini, percaya kepada Tuhan Yesus menjadi andalan bagi kita. Ada orang yang harus dirumahkan oleh karena tempat bekerjanya sudah tidak berproduksi. Ada orang yang tidak bisa bekerja seperti biasanya oleh karena situasi kondisi yang dibatasi atas kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan sudah ada yang mengibarkan bendera putih. Selang waktu yang lama berjalan ini mereka tidak dapat menghasilkan, khususnya di bidang pariwisata, transportasi, di mana mereka sangat mengandalkan kehidupan atas segala kecukupan kebutuhannya melalui pekerjaan yang dilakukan. Dan banyak orang yang mengeluh, pendapatanku menurun sebab pekerjaanku tidak bisa maksimal. Jangan salah, saudara. Inilah saatnya kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Burung di udara pun dipeliharanya, bunga di padang pun dikasihinya. Terlebih saudara yang percaya kepadanya akan lebih mendapatkan anugerah. Cinta kasih Tuhan Yesus memberikan semangat kita bekerja. Kuasa dari Tuhan Yesus akan menuntun setiap langkah kita berupaya melalui kepandaian, bahkan kemampuan yang kita miliki. Kita akan tetap bekerja, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dalam hidup ini dan sesuatu yang berguna untuk memelihara iman kita, seperti hanya harta yang telah disediakan Allah di surga.
Maka dengan demikian saudaraku, tetaplah semangat untuk bekerja demi kemuliaan nama Tuhan dan berkat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami serahkan hidup ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Saat kami harus melakukan segala sesuatu yang menghasilkan, sebab dengan itulah kami dapat melanjutkan hidup. Sebab dengan itulah kami dapat merasakan segala kebaikan dalam kehidupan. Namun situasi yang ada, kami mengakui ya Allah, banyak keterbatasan untuk kami berupaya dan berusaha. Namun atas itu kami tidak patah semangat, sebab hanya dengan percaya kepadamu lah Engkau memberikan kekuatan untuk kami berupaya dan berusaha. Dengan segala kebaikan yang Kau berikan, kepandaian, kebijaksanaan, ketekunan, bahkan kemampuan yang akan menjadikan kami untuk tepat semangat bekerja dalam segala situasi yang ada. Bahkan Engkau akan merawat kehidupan kami, memelihara kehidupan kami dengan mencukupkan segala kebutuhan yang kami perlukan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk melakukannya. Sebab itu ya Allah, kami serahkan semua kehidupan kami, upaya dan usaha kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kami. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian untuk selama-lamanya. Amin.